Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Dan di hari ini, sesuai request kalian, gue akan share resep bolu mocha jadul pakai nougat. Super gampang, gue jamin pasti jadi. Makanya langsung aja kita mulai. Oke, jadi karena kita akan bikin bolu mocha jadul, kita akan bikin 3 komponen. Pertama, kita akan bikin bolunya dulu, ya. Terus kita akan bikin nougatnya. Kalau buttercreamnya di sini gue pakai resep Swiss meringue buttercream gue. Kalian bisa klik di sini untuk resepnya. Sekarang gue akan kasih tahu bahan-bahannya dulu. Simple banget. Di sini gue punya telur, ada mentega tawar, ada baking powder, tepung kue atau tepung protein rendah. Di sini ada campuran dari pati jagung dan juga susu bubuk. Nah, di sini juga gue pakai gula, dan karena kita akan bikin bolu mocha, kita akan pakai pasta mocha. Nah, karena kita akan bikin bolu, di sini gue pakai bolu yang kotak, lebih gampang juga. Jadi ini loyangnya ukurannya 20 x 20, dikasih baking paper, dan pastinya gue udah panasin oven di suhu 170 derajat. Jadi kalau kita bikin bolu, ovennya tuh harus panas. Kalau enggak, dia nunggu kelamaan di luar, yang ada adonan kalian yang udah bagus bisa cepet kolaps. Oke, di sini gue akan masukin telur. Semua resep lengkapnya itu ada di description box. Ya, tinggal klik panah di bawah. Ini akan gue kocok sampai setengah ngembang, baru kita masukin gulanya. Oke. Oke, yang penting asal dia berbusa aja, kita boleh masukin gula pasir. Akan kocok lagi sampai dia ngembang dan pucet. Oke, pokoknya patokannya itu sampai dia pucet, kental, dan gak encer lagi. Jadi itu ya kayak gini, kental gini. Ya, patokannya tuh kayak gini, lihat gak? Bener-bener kental kayak gini dia. Kalau encer, nanti pas kalian di oven pasti cepet kolaps. Nah, di sini gue ada mentega tawar yang sudah dilelehkan. Ini itu harus hangat. Kalau dia dingin keadaannya, nanti pas dimasukin ke bolu, dia kaget karena ini dingin, dia bakal langsung kolaps. Jadi kalau gue sarankan kalian cek aja, celupin jari kalian gini. Kalau dia hangat, berarti suhunya itu di atas 36 derajat. Artinya tuh dia itu hangat dan nggak dingin. Kalau dia dingin, fix pasti kolaps. Dan di sini gue akan kasihkan ya pasta mocha. Ini kira-kira, tapi untuk resep ini gue pakainya itu 1 sendok teh kira-kira. Ya, gue campurkan ke bahan-bahan basah kayak gini biar di appliance-nya ke adonan sponge-nya lebih gampang. Ya. Tinggal diaduk kayak begini. Oke ya. Tuh, kental banget kayak gini. Ini kalian boleh pakai SP, boleh pakai enggak, tapi di resepinya yang di description box gue akan kasih opsinya. Dan sekarang kita akan ayak bersamaan bahan-bahan kering di sini. So, di sini gue ada tepung kue. Tepung kue itu apa? Itu adalah tepung protein rendah. Kalau kalian bingung carinya, cari aja kunci biru ya. Oke, kita ayak biar gak ada gumpelan. Dan di sini ada baking powder. Ya, kalau bikin bolu tidak bisa diganti dengan baking soda. Terus ini pati jagung, kalau kalian bingung ini maizena, dan susu bubuk. Ini yang bikin bolunya itu lebih light, lebih enteng dan milky gitu. Oke. Terus ini kita akan gerakan melipat. Gitu. Ya, ini namanya defolding. Ya. Jadi tuh kalau bolu emang harus hati-hati dan pelan-pelan, jangan kasar ya, karena kita tidak mau menghilangkan udara di adonannya kayak gini ya. Pelan-pelan ya. Kalau kalian bingung, lipatnya gini nih, luar, dia kan bakal ngumpul di tengah, tengahnya itu kita belah begini, kita bawa ke samping ya. Oke, sampai dia itu nyampur, kita akan lanjut ke menteganya. Oke, kalau tepungnya udah nyampur semua, ya kita akan masukin unsalted butter dan campuran
pasta mokanya. Oke. Dikit-dikit. Kalau dia langsung semua, susah kecampurnya. Kalau udah nyampur, kita bisa masukin semuanya. Kayak gini. Oke, patokannya nyampur aja. Ingat ya, kalau kelamaan diaduk, dia pasti encer. Oke, kalau udah rata, kita tuangin ke loyang yang tadi udah kita siapin. Oke. Nah, sampai kayak gini, lihat gak? Dia tuh kayak ada air bubble, kita harus banting. Nah, jadi air bubble-nya ini loh yang bakalan bikin, kalau kalian gak banting, dia bakalan kempes di oven. Dan ini akan gue bake di oven yang tadi udah kita panasin 170 derajat selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menit. Pokoknya sampai dia matang. Oke, highlight of the day, kita akan bikin nougat. Ini yang kalian paling banyak request. Di sini gua pakai 3 bahan, gula, kacang, dan air sedikit aja. Nah, di sini kacangnya itu gua pakai kacang tanah. Kalau mau cari kacang tanah yang gede, jangan yang kecil. Kalian kalau ada budget lebih, kalian bisa ganti dengan almond, ganti dengan kacang mede. Tapi menurut gua kacang tanah opsi yang paling murah. Nah, kalau kalian bikin nougat, kalian harus pakai silpat. Tapi gue pakai silpat yang kayak gini, ya. It's okay. Yang penting kalian pastikan rubber ini yang bahannya kayak gini nih, kayak bahan apa sih? Kayak karet gini. Dia itu harus tahan panas karena nougatnya itu kita akan bikin karamel, ya. Jadi kita akan mulai masak gula dan airnya sampai jadi karamel. Nah, ini cara bikinnya gampang banget. Di sini gue ada gula pasir, ya. Kita kasih air dikit aja, kayak 1 sendok makan gitu loh, dikit aja. Oke, kita putar-putar kayak gini aja. Pokoknya pastikan karamelnya itu warnanya coklat gitu loh, ya, kayak gini. Oke, sampai coklat begini karamel, ya, kita matiin dan kita masukin kacangnya. Oke, diaduk kayak gini. Pokoknya sampai kacangnya itu tercoating sempurna dengan karamel tadi, ya. Apinya matiin aja. Dan ini tuh harus hati-hati karena kalau karamel kegosongan, yang ada nougat kalian bakalan pahit banget. Langsung kita tuangin ke sini. Oke, ya. Nanti kalau ini udah dingin dia bakal ngeset, udah keras, kita akan chop jadi topping buat bolu kita. Oke, ini tadi yang udah matang, ya. Ini akan gue pindahin ke atas chopping board atau wooden apapun yang alas yang kalian mau pakai untuk sajiin. Terus kita akan buang kulit atasnya. Terus nanti tunggu nougatnya dingin baru bisa kita pakai. Oke, atasnya kita trim kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, jadi bolunya udah siap. Nougatnya lagi didinginin. Nougatnya itu harus benar-benar dingin baru bisa dicop. Kalau enggak dia bakalan lembek karena kita mau karamelnya benar-benar ngeset, ya. Dan di sini kita akan bikin polesannya, frostingnya. Gue pakai Swiss meringue buttercream, resep gue ada di channel. Kalian bisa klik link di sini, ya. Kalian boleh juga pakai resep buttercream yang kalian pengen. Mungkin buttercream mentega dikocok kasih gula halus atau dikocok dikasih SKM, terserah kalian. Tapi gue pribadi akan sarankan Swiss meringue buttercream karena dia lebih light dan lebih fluffy teksturnya. Ini akan gue kasih pasta mocha dan di sini ya biar rasa kopinya lebih keluar, lebih fragrant, ya. Ada kopi instan yang gue encerkan dengan sedikit air. Takarannya tidak ada. Ini kalian cuma tambahin pasta mocha dan kopinya ini sesuai selera kalian, mau light, mau lebih strong mungkin mochanya atau kopinya, itu semua balik ke selera kalian. Oke, ini mentega Swiss meringue buttercreamnya kita kasih sedikit pasta mocha, ya. Kalau pakai mocha semua menurut gue terlalu rasanya kayak artificial. Ini gue kasih sedikit kopi instan yang diencerkan dengan sedikit air hangat.
diaduk sampai dia rata. Kalian kalau mau skip kopinya cuma pakai mocha silakan, bebas. Tapi gue pribadi bakalan kasih kopi instan yang dilarutkan dengan air biar lebih wangi dan pastinya lebih enak. Oke, jadi kayak gini, nggak panas lagi. Dan kalau udah kayak gini, kita bisa chop. Nah, ini chopnya terserah kalian mau kasar atau mau lebih halus. Tapi gue sarankan jangan terlalu halus banget biar tekstur kacangnya masih berasa. Oke, udah siap semua. Kita akan frosting. Ini kalian bisa banget dikasih coffee syrup, tapi kalau kalian males kayak gue, nggak usah. Kita akan kasih frostingnya. Terus kita ratain. Kalau ketebalan tinggal diangkat ya. Ini kalian kalau mau bikin whole cake yang bulat bisa juga. Kayak gini. Nah, yang tadi kita taburin gini, dan setelah itu kita akan potong. Jadi kayak gini. Soft banget ya, dan bertekstur, jadi tuh nggak boring makannya. Dan kalau bolu jangan kelamaan diaduk, kalau kelamaan diaduk jadinya ngaret, dan kalau di oven tuh jadi kayak ngaret gitu dan kempesnya cepet banget. Jadi harus hati-hati ya. Dan kalau bikin ini, gue sarankan kalau mau jualan, jangan dikasih nougatnya dulu. Jadi, kayak sebelum mau kirim, baru taburin nougatnya. Kalau enggak, dia bakalan berair. Karena karamel itu, kalau dikulkasin, kelamaan dia pasti kayak jadi mencair jadi air gitu. Guys, jadi nih, kalau kalian suka resep-resep kayak begini, kalian boleh banget komen di bawah. Jadi bahan-bahan brainstormingan gue juga. Jadi pun gue tuh nggak mandek untuk memikirkan konten gue selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka baking. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye!